Hai teman-teman, saya dari kelompok 5 kelas 2E. Di sini saya akan membahas Undang-Undang K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yuk kita langsung bahas. Bab 1 tentang istilah-istilah. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. 2. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. 3. Pengusaha ialah A. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. B. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. C. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum tersebut pada A dan B, jika kalau yang mewakili berkedudukan di luar Indonesia. 4. Direktur ialah penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. 5. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Bab 2 tentang ruang lingkup. Pasal 2 ayat 1 yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, tanah, air maupun di udara. Ayat 2, ketentuan-ketentuan di dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana A. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. B. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi. C. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. D. Dilakukan usaha, pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, pertikanan, dan lapangan kesehatan. E. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau biji, logam lainnya, batuan-batuan, gas, minyak, dan mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi maupun di dalam perairan. F. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara. G. Dikerjakan bongkar muat barang maupun muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang. H. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam tanah. I. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. J. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. K. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahan berbahaya, tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting. L. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang. M. Terdapat atau menyebar suhu, kelembapan, debu, kotoran api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. N. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. O. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon. P.
dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset atau penelitian yang menggunakan alat teknis. Q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air. R. Diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik. Ayat 3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat kedua. Bab 3. Syarat-syarat keselamatan kerja. Pasal 3 ayat 1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memberi kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Pasal 2. Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perinci sebagai tersebut dalam ayat 1, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. Pasal 4. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk, teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Ayat 2. Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi bahan, pengelolaan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan dan pembungkusan, pemberian tanda-tanda, pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukan dan kesempatan umum. Ayat 3. Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2. Dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Bab 4 membahas mengenai pengawasan. Pasal 5 ayat 1, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Ayat 2, wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas, dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 6 ayat 1, barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Ayat 2, tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding, dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Ayat 3, keputusan panitia banding tidak dapat dibanding lagi. Pasal 7, untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 8 ayat 1, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Ayat 2,
pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Ayat 3, norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan. Bab 5, membahas mengenai pembinaan. Pasal 9 ayat 1, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja, semua pengaman dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja, alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, serta cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ayat 2, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Ayat 3, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Ayat 4, pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Bab 6, 7, 8, dan 9. Bab 6. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada pasal 10 ayat 1, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif pada para pekerja yang bersangkutan. Ayat 2, susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas, dan lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Bab 7, kecelakaan. Pada pasal 11 ayat 1, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ayat 2, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai diatur dengan peraturan perundangan. Selanjutnya, bab 8, kewajiban dan hak tenaga kerja. Pada pasal 12, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan hak tenaga kerja untuk yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas keselamatan kerja. Yang kedua, memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Bab 9. Kewajiban bila memasuki tempat kerja. Pada pasal 13, semua orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Bab 10 dan 11. Bab 10. Dalam pasal 14, pengurus diwajibkan pertama, secara tertulis menempatkan sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Kedua, memasang gambar keselamatan kerja pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Ketiga, menyediakan semua alat perlindungan diri yang diwajibkan disertai dengan petunjuk yang diperlukan. Bab 11. Pasal 15. Pertama, pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dengan peraturan perundangan. Kedua, pelanggaran peraturan perundangan tersebut dikenai hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Ketiga, tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Pasal 16,
Pengusaha wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 17, selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, peraturan perundangan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 18, undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.